Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Tapi hari ini saya akan ada yang berbeda, yang saya sampaikan bahwa hari ini saya nggak akan cerita tentang dunia kampus atau dunia skripsi. Saya ingin sharing tentang pengalaman hampir tertipu, gitu ya, pembeli online. Jadi gini ceritanya. Hari Jumat kemarin, saya itu mengiklankan, saya menjual action cam saya, mereknya Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 2S kalau nggak salah. Saya iklankan di OLX hari Jumat. Lalu nanti saya tampilkan ya iklannya di OLX. Lalu hari Sabtu kemarin ada yang merespon. Nah ini ya, jadi ada yang merespon melalui WhatsApp. Jadi dia nanya, kan masih ada memasang iklan ya? Ya, masih ada, masih kan, monggo di order. Berapa lama pemakaian? Ya saya jawab, karena kan belum sampai setahun ya, saya jawab belum sampai setahun. Harga pasnya berapa? Langsung nodong gitu. Pasnya 600 kan. Kalau 650 dapat bonus baterai. Ya jadi saya tambahkan bonus baterai cadangan itu 2 dan charger baterai. Oke, bisa kirim nggak? Gitu. Ini kan saya tunjukin bonusnya, saya tunjukin ke Purwakarta. Namanya, alamatnya saya tanya, terus dia jawab. Ya dia jawab tuh nama, saya nggak tahu nih nama beneran apa enggak ya. Nama, alamat dan seterusnya. Nah terus sebagai penjual, saya malah menawarkan, kan kalau mau lebih aman, apa perlu saya bikinkan link Tokped? Gitu ya. Kenapa? Karena pengalaman saya kalau pembeli, saya sebagai pembeli online, justru saya yang minta link Tokped kalau saya jadi pembeli, karena kan saya khawatir ditipu gitu ya. Saya kalau beli di Facebook atau di OLX pasti saya minta link Tokped. Lah ini saya sebagai penjual malah saya yang menawarkan. Anehnya dia bales dengan voice note, kan saya nggak punya Tokped, kalau nggak mau lewat transfer ya udah nggak apa-apa. Nah, saya mikir aneh kok malah dia yang nggak mau ya. Ya udahlah gitu, saya masih positive thinking ya. Oke, saya bisa kirimkan. Justru pembeli yang biasanya minta link Tokped, saya jelasin gitu. Kalau nggak minta ya nggak apa-apa. Oke, ini keanehan pertama ya. Keanehan pertama adalah kok nggak mau malah link Tokped. Lalu saya cari ongkirnya, saya tunjukin. Oke, dia mau pakai yang JNE reguler aja. Terus saya tanya, nah ini nanti yang jadi keanehan kedua, mau yang mana kan, 600.000 atau 650 tapi plus bonus? Dia minta 650. Oke, yang plus aja. Ini juga keanehan kedua, gak ditawar sama sekali loh gitu ya. Ya udahlah, saya kan positive thinking aja lah, masih ya butuh duit ya. Saya jelaskan totalnya plus ongkirnya, lalu asuransi, terus saya kasih nomor rekening gitu ya. Kebetulan saya kasih nomor rekening istri saya yang bisa m-banking. Dia nanya, bisa m-banking nggak kan Benny? Oke, bisa. Terus dia, oke saya kirimkan. Lalu dia berilah bukti itu. Ini kan buktinya. Saya lihat kan, kok gini ya buktinya, sudah agak meragukan. Yang kedua lah ini nih. Ketika saya terima bukti itu berbarengan dengan saya nerima SMS dari uangku. Saya juga bingung, ini aplikasi apa ya, tiba-tiba kok nge-SMS saya. Dia nanya, kan udah terima kode konfirmasi dari uangku yang masuk di SMS kan. Lah kok dia tahu? Kan aneh kan, kenapa dia tahu uangku? Aktifin dulu kode uangnya kan, nanti cek saldonya, dikasih ininya apa, petunjuknya, cara aktifin, masukin password dan seterusnya. Wah pasti saya bisa pastikan penipuan gitu ya. Pokoknya kalau aneh, rumit, bulat, dan kita disuruh masukin password di aplikasi yang kita tidak tahu, jangan lakukan. Ini kan caranya, saya cek kan, saya bilang saya cek dulu kan, saya suruh istri saya ngecek di m-bankingnya, terbukti nggak ada yang masuk. Dia nelpon untuk memberi efek terburu-buru supaya saya panik gitu ya, tapi nggak saya angkat. Barusan saya cek nggak ada kan gitu, saya ceritain ini kalau di mana-mana kalau transfer ya masuk aja gitu, nggak pakai konfirmasian kode. Dia nelpon aja, nggak saya hiraukan. Lalu saya suruh istri saya browsing pakai keyword penipuan uangku, keluarlah beberapa artikel tentang itu. Ya sudah, langsung saya screenshot. Lalu ntar kan ya saya kirimkan screenshot. Nah saya kirimkan screenshot ini, lalu saya blok, sudah aja selesai gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu ya gambaran
modus yang barangkali sekarang dipakai, yaitu menggunakan aplikasi Wangku. Setelah saya baca-baca, ternyata itu adalah aplikasi yang dibuat oleh smartfren kalau nggak salah. Harusnya itu untuk menolong pembeli agar tidak tertipu, tapi justru oleh penipu dimanfaatkan untuk menipu penjual. Itu orang yang luar biasa penipu itu ya. Harusnya aplikasi bermanfaat, sama dia malah digunakan untuk menipu ya. Jadi sehingga apa pesannya menurut saya, kalau kita jualan online lalu ada pembeli yang menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Satu, gejalanya aneh apa? Nggak mau lewat jalur e-commerce. Ini aneh karena di mana-mana pembeli itu jauh lebih terjamin keamanan uangnya kalau lewat e-commerce, karena kalau barangnya nggak datang, duit dia balik. Nah kalau dia nggak mau, aneh gitu ya. Kalau penjual nggak mau e-commerce, aneh. Kalau pembeli nggak mau e-commerce, malah lebih aneh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak nawar, aneh banget gitu. Di mana-mana ya pembeli, meskipun annoying ya, meskipun tidak menyenangkan bagi penjual, tapi pembeli yang normal mesti akan nawar. Setidaknya dia akan minta COD. Lah ini tidak, dia tidak mau link Tokped, dia tidak nawar, dia nggak minta COD, dia langsung percaya. Itu bisa kita curigai. Dan yang ketiga tadi ya, ketika dia transfer, ada hal-hal aneh yang itu harus kita penuhi untuk bisa ngecek saldo. Itu juga mustahil. Dimana-mana kalau m-banking ngecek saldo, ada transfer masuk, langsung masuk, nggak perlu masukin kode OTP, nggak perlu masukin password dan seterusnya. Nah ini pengalaman saya sharing saja ya. Jadi selain menggunakan e-wallet, menggunakan mungkin GoPay, menggunakan macam-macam penipuan, ternyata ada juga penipuan modus terbaru, yaitu dengan aplikasi Wangku. Ini saya share supaya teman-teman tidak tertipu, jangan sampai tertipu gitu ya. Istri saya juga hampir tertipu. Dia mau jualan kosmetiknya dia yang nggak dipakai mau dijual karena salah beli, ya gitu juga, nggak ada yang nawar, dia nggak nawar, langsung mau, malah dia minta nomor yang tercantum di kartu ATM. Nah ini lebih gila lagi ya, ngapain kita ngasih nomor yang ada di kartu ATM. Jadi banyak sekali meskipun di era wabah COVID-19 ini ya, orang jadi gelap mata lalu berbuat penipuan melalui online dan seterusnya. Saya berharap video singkat ini bisa membantu teman-teman untuk waspada terhadap segala jenis ketidaklaziman gitu ya. Kuncinya ketidaklaziman perilaku pembelian atau jual beli di online. Semoga ini bisa bermanfaat, teman-teman tidak menjadi korban penipuan, dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya dari podcast Diari Dosen. Saya Adun Sumardianto, podcast Diari Dosen sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.